Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Mustafa dengan NIM 18624500037. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS mata kuliah konsep dasar PAUD dengan teori Vygotsky dengan dosen pengampun Dr. Valeria MPD. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Mustafa dengan NIM 18624500037. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori Vygotsky. Lev Vygotsky adalah tokoh pendidikan yang melihat bagaimana pembelajaran itu terjadi dipandang dari sisi sosial. Perkembangan kognitif dan bahasa anak-anak tidak berkembang dalam suatu situasi sosial yang hampa. Lev Vygotsky pada tahun 1896 sampai 1934, seorang psikolog berkebangsaan Rusia, mengenal poin penting tentang pikiran anak ini lebih dari setengah abad yang lalu. Teori Vygotsky mendapat perhatian yang makin besar ketika memasuki akhir abad ke-20. Sejaman dengan Piaget, Vygotsky menulis di Uni Soviet selama 1920-an dan 1930-an. Namun, karyanya baru dipublikasikan di dunia barat pada tahun 1960-an. Sejak itulah tulisan-tulisannya menjadi sangat berpengaruh. Vygotsky adalah pengagum Piaget. Walaupun setuju dengan Piaget bahwa perkembangan kognitif terjadi secara bertahap dan dicirikan dengan gaya berpikir yang berbeda-beda, tetapi Vygotsky tidak setuju dengan pandangan Piaget bahwa anak menjelajahi dunianya sendiri dan membentuk gambaran realitas batinnya sendiri. Teori Vygotsky menekankan bahwa perkembangan kognitif anak sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya. Anak-anak belajar dan berkembang melalui bimbingan serta kolaborasi dengan orang yang lebih terampil, seperti orang dewasa atau teman sebaya. Contoh utama dalam teori Vygotsky meliputi 1. Peran sosial dan budaya. Perkembangan mental anak seperti ingatan, perhatian, dan penalaran terjadi melalui penggunaan alat-alat budaya seperti bahasa, matematika, dan lain-lain yang diwariskan melalui interaksi. Kedua, Zone of Proximal Development atau ZVD. Vygotsky memperkenalkan konsep ZVD, yaitu jarak antara kemampuan anak saat ini tanpa bantuan dan potensi perkembangan yang dapat dicapai dengan bimbingan orang lain. Dan yang ketiga, scaffolding, yaitu proses di mana orang dewasa memberikan bantuan intensif di awal pembelajaran, kemudian secara bertahap mengurangi bantuan tersebut saat anak mulai mandiri. Selanjutnya yang keempat, kolaborasi dan bimbingan. Seperti anak-anak berkembang lebih cepat dan efektif melalui interaksi dengan orang yang lebih berpengalaman. Dan yang kelima, fungsi mental. Anak-anak lahir dengan fungsi mental dasar, tetapi fungsi mental yang lebih tinggi seperti berpikir kritis dan pemecahan masalah berkembang melalui pengalaman sosial dan budaya. Jadi secara keseluruhan, Vygotsky percaya bahwa anak-anak tidak belajar secara mandiri, tapi melainkan melalui interaksi sosial yang dipandu, yang mempercepat perkembangan kognitif mereka.
Yang B, ada penerapan teori belajar Vygotsky dalam interaksi belajar mengajar. Penerapan teori belajar Vygotsky dalam interaksi belajar mengajar mungkin dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Walaupun anak tetap dilibatkan dalam pembelajaran aktif, guru harus secara aktif mendampingi setiap kegiatan anak-anak. Dalam istilah teoritis, ini berarti anak-anak bekerja dalam zone of proximal development dan guru menyediakan scaffolding bagi anak-anak selama melalui ZVD. Kedua, secara khusus, Vygotsky mengemukakan bahwa di samping guru, teman sebaya juga berpengaruh penting pada perkembangan kognitif anak. Kerja kelompok secara kooperatif tampaknya mempercepat perkembangan anak. Yang ketiga, gagasan tentang kelompok kerja kreatif ini diperluas menjadi pengajaran pribadi oleh teman sebaya atau peer tutoring, yaitu seseorang anak mengajari anak lainnya yang agak tertinggal dalam pelajaran. Satu anak bisa lebih efektif membimbing anak lainnya melewati ZVD karena mereka sendiri baru saja melewati tahap itu, sehingga dengan mudah melihat kesulitan-kesulitan yang dihadapi anak lain dan menyediakan scaffolding yang sesuai. Yang C, pembelajaran kooperatif. Metode pembelajaran kooperatif adalah suatu metode pembelajaran yang menekankan kerjasama antara siswa dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan belajar bersama. Jadi setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab untuk membantu teman yang lain sampai semua anggota menguasai materi pelajarannya. Selanjutnya, menurut Anita Lee dalam bukunya yang berjudul Cooperative Learning, bahwa metode pembelajaran kooperatif tidak sama dengan sekedar belajar kelompok, tetapi ada unsur-unsur dasar yang membedakannya dengan pembagian kelompok yang dilakukan asal-asalan. Untuk itu harus diterapkan 5 unsur metode pembelajaran kooperatif, yaitu 1. Saling ketergantungan positif. Contohnya, keberhasilan suatu karya sangat bergantung pada usaha setiap anggotanya. Untuk menciptakan kelompok kerja yang efektif, pengajar perlu menyusun tugas sedemikian rupa, sehingga setiap anggota kelompok harus menyelesaikan tugasnya sendiri agar yang lain dapat mencapai tujuan mereka. Yang kedua, tanggung jawab perseorangan. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas bagian tugasnya. Kinerja individu mempengaruhi keberhasilan kelompok secara keseluruhan. Dan yang ketiga, tatap muka. Diskusi dan interaksi langsung antar anggota kelompok menciptakan sinergi, saling menghargai, dan memanfaatkan kekuatan serta kelemahan masing-masing anggota. Dan yang keempat, komunikasi antar anggota. Keterampilan komunikasi sangat penting untuk keberhasilan kelompok. Siswa harus belajar mendengarkan, menghargai pendapat, dan mengutarakan ide mereka secara efektif. Dan yang kelima, evaluasi proses kelompok. Kelompok perlu mengevaluasi kerjasama mereka secara teratur untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas di masa depan.
Jadi kesimpulannya, teori belajar Vygotsky menekankan bahwa interaksi sosial dan budaya adalah faktor utama dalam perkembangan kognitif. Pembelajaran yang terjadi secara optimal ketika siswa bekerja dalam Zone of Proximal Development atau ZVD, di mana mereka memerlukan bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih terampil. Konsep scaffolding dalam teori Vygotsky menunjukkan bahwa guru atau tutor memberikan dukungan intensif pada awal proses belajar, lalu secara bertahap menguranginya seiring meningkatnya kemampuan siswa untuk belajar secara mandiri. Dan untuk sarannya, pembelajaran sebaiknya dirancang agar melibatkan interaksi antar siswa melalui metode seperti pembelajaran kooperatif dan tutor sebaya. Hal ini memungkinkan siswa bekerja sama dalam memecahkan masalah yang mendorong perkembangan mereka dalam zona of proximal development atau yang disebut dengan ZVD sesuai teori Vygotsky. Selain itu, peran guru harus lebih dari sekedar pemberi informasi. Guru perlu berperan sebagai mediator, fasilitator, dan komunikator yang membantu menciptakan lingkungan belajar yang sesuai dengan kemampuan dan tingkat perkembangan siswa. Dengan demikian, siswa lebih termotivasi, prestasi belajar dapat meningkat. Sekian video saya. Terima kasih.